Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Habib Tawakil. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang K3, aplikasi K3 terkait dengan penanggulangan dan pencegahan dari kebakaran. Di sini saya punya sebuah alat, yakni alat pemadam api ringan, APAR. Nah, APAR di sini biasanya berfungsi untuk memadamkan api pada fase permulaan, yakni fase di mana awal-awal api, titik munculnya api itu terjadi. Jadi api belum meluas melebar, jadi diantisipasi dengan APAR ini. Nah, dari APAR ini kandungannya yaitu salah satunya karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini dapat menahan laju penyebaran dari api sendiri. Karena kita tahu bahwa kebakaran dapat terjadi karena 3 faktor. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yakni kita kenal dengan segitiga api, yaitu segitiga penyebab api, yaitu yang pertama bahan bakar, bahan yang dapat menyebabkan timbulnya api itu. Kemudian ada yang kedua yaitu panas. Panas di sini bisa berupa suhu yang terlalu ekstrim, panas matahari, ataupun dari panas akibat gesekan mesin mekanik. Dan juga yang terakhir adalah adanya oksigen. Nah, oksigen di sini yang dapat membantu api semakin besar. Kebalikannya dengan karbon dioksida, sangat bermanfaat untuk mematikan penyebaran dari api sendiri. Nah, di sini saya ada APAR dengan kapasitas 2 kg. Ini APAR 3 kg, kapasitas 2 kg. Berat bersih 2 kg. Nah, di sini spesifikasinya tertulis bahwa tekanan kerja 25 bar. Oleh karena itu sangat besar sekali tekanan yang dihasilkan dari APAR ini. Makanya kalau kita menggunakan, kita harus waspada sekali. Kalau tidak, kita yang akan terdorong. Nanti saya contohkan cara penggunaannya. Kemudian di sini jarak semprot yakni 2-7 meter dari titik api, titik terjadinya api kebakaran itu. Kemudian ada waktu semprot 8 detik. Baik, kita langsung masuk ke struktur APAR sendiri. Di sini ada ya tabung utama yang berisi dari karbon dioksida dan beberapa bahan kimia lain. Kemudian di sini ada selang. Nah, di dalam ini ada nozzle juga. Kemudian di sini ada handle untuk menyemprot. Jika ini kita tekan, maka seperti kita memegang rem ya, rem sepeda itu ya, kita tekan, maka kandungan yang ada di dalam tabung ini akan menyemprot dengan keras dengan tekanan 25 bar tadi. Nah, di sini ada meter dari kapasitas yang tersisa di dalam tabung. Di sini tinggal setengah ya. Kemudian di sini ada pengaman, kunci pengaman. Jadi belum digunakan, maka kunci ini harus ditarik dulu agar pengaman di sini lepas. Nah, untuk penggunaannya jadi seperti ini. Kita pegang. Nah, posisi kaki harus kuda-kuda karena ini dorongannya sangat kuat sekali.
dan yang tangan satu untuk mengarahkan ke titik ke objek dengan jarak 2-7 meter tadi, dan yang kiri untuk menekan. Di sini kita harus berada posisi yang kuat, stabil untuk mengantisipasi dorongan yang sangat besar tadi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara syarat-syarat pemasangan dari apar ini dalam ruangan yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang pemerintah Menteri Tenaga Kerja. Yuk, mari kita lihat ke TKP. Oke teman-teman, sekarang kita cek gimana caranya untuk syarat-syarat pemasangan dan peletakan dari apar ini. Ini saya ada contoh pemasangan apar di sini. Nah, pertama, apar harus kalau bisa berada di dinding. Nah, bisa berupa gantungan seperti ini ataupun yang berupa rak kotak itu. Namun depannya harus ada kacanya biar terlihat kalau ini terdapat apar di dalamnya. Dan kalau berupa peti kotak itu tidak boleh terkunci. Kalau terjadi kebakaran, kalau terkunci kan repot. Nah, kemudian ini contohnya, mudah untuk pengambilannya seperti ini. Nah, ini contoh raknya, rak dari apar sendiri. Kemudian apar harus berada pada posisi yang mudah diambil dan di tempat yang aman. Contohnya seperti jalur evakuasi ini, ya. Contohnya tangga, misalnya untuk di bangunan kan sebagai jalur evakuasi. Nah, itu bisa diletakkan apar di situ, yang juga mudah untuk pengambilannya. Nah, ini kan mudah digapai, mudah diambil gitu. Kemudian, nah, yang menggantung tadi ya harus ada di dinding, nggak boleh diletakkan di bawah. Nah, untuk suhu ruangannya sendiri itu harus berada sekitar minus 44 derajat sampai 49 derajat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu standar dari apar ini. Tapi kan suhu dari ruangan sendiri rata-rata adalah 26 kalau dingin ya, atau sampai 35 lah. Nah, kemudian untuk apar sendiri kita harus melakukan monitoring, perawatan. Nah, di sini harus dilakukan pengecekan berkala, minimal 2 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi setiap 6 bulan harus dilakukan pengecekan. Untuk pengecekannya apa aja? Di sini kita lihat, yang pertama untuk raknya, jangan sampai berkarat agar mudah diambil, dan seluruh untuk tabungnya sendiri kita cek. Kita untuk pembersihan dan lain-lain kita cek jangan sampai ada yang berkarat. Yang pertama handle harus berfungsi dengan baik, untuk pengunciannya juga. Kemudian di sini nozzle ini ujung dari selang jangan sampai buntu. Ya, kita harus memastikan jangan sampai tersumbat buntu ya. Kemudian yang paling penting adalah isinya. Jangan sampai isinya kehabisan. Kalau bisa tinggal sedikit, kita harus ada cadangan. Kita harus pastikan isi selalu ada. Nah, sia-sia enggak. Oke. Nah, semua itu tadi. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mengecek pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Peraturan 4/Men/tahun 1980 terkait syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Oke.
Oke, sekilas dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.